Kamu baru saja dinyatakan lolos seleksi jadi manajer koperasi desa. Sudah membayangkan setelah lama menganggur, akhirnya dapat pekerjaan dan berpenghasilan tetap, bisa kasih uang bulanan ke keluarga, dan bisa menabung. Tapi ternyata sebelum semua itu, kamu justru diminta dulu masuk ke barak, ikut latihan dasar kemiliteran. Pertanyaan ini yang belakangan ramai dibahas di media sosial. Puluhan ribu anak muda yang ingin jadi manajer koperasi desa Merah Putih ternyata harus melewati latihan ala militer dulu sebelum mereka resmi bertugas. Sebagian orang melihat ini sebagai cara bagus membentuk karakter dan disiplin. Tapi nggak sedikit juga yang bertanya-tanya, loh kenapa harus militer? Memangnya koperasi butuh latihan ala tentara? Atau sebenarnya ada alasan lain di balik kebijakan ini? Yuk kita bahas pelan-pelan dari awal sampai akhir. Koperasi Desa Merah Putih atau yang biasa disingkat KDMP ini adalah program pemerintah untuk membangun koperasi di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tujuannya sebenarnya cukup mulia, yaitu menguatkan ekonomi di tingkat akar rumput, membantu distribusi kebutuhan pokok, sampai jadi semacam pusat kegiatan ekonomi warga desa. Koperasi harus diperkuat. Nah, supaya koperasi ini bisa jalan, pemerintah butuh ribuan orang untuk mengisi posisi manajer. Makanya dibukalah seleksi besar-besaran. Dan yang melamar pun itu nggak main-main. Jumlahnya puluhan ribu orang dari seluruh penjuru negeri. Mereka yang lolos nanti berstatus pegawai dengan kontrak kerja waktu tertentu. Bekerja di bawah naungan perusahaan negara dan akan ditugaskan mengelola koperasi di desa masing-masing selama 2 tahun. Sampai sini semuanya kedengarannya biasa aja ya kan? Program pemberdayaan ekonomi desa butuh SDM. Ya wajar ada seleksi, tapi masalahnya muncul ketika publik tahu salah satu syarat yang harus dijalani peserta yang lolos adalah ikut pelatihan dasar kemiliteran. Dari sinilah kontroversi mulai bergulir. Ceritanya begini, setelah pengumuman hasil seleksi keluar, calon manajer yang lolos diminta menandatangani surat pernyataan. Di dalam surat itu ada 13 poin dan salah satunya adalah kesediaan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan. Nah, yang bikin geger justru bukan cuma soal latihan militernya. Ada satu poin lain yang jauh lebih bikin heboh, yaitu soal denda 100 juta rupiah. Jadi kalau peserta yang sudah lolos itu mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas 2 tahun selesai, mereka diwajibkan membayar penalti sebesar itu. Padahal di saat yang sama, besaran gaji yang akan mereka terima saja itu belum diumumkan secara jelas. Bayangkan posisi para peserta ini diminta komitmen finansial yang besar, tapi kepastian soal penghasilan belum ada. Ya wajar saja kalau ini jadi viral dan memicu protes keras dari masyarakat. Bahkan beberapa peserta memilih mundur duluan sebelum sempat mendatangani suratnya. Untungnya, setelah gelombang kritik ini terus membesar, pemerintah lewat Panitia Seleksi Nasional akhirnya mengambil langkah mundur. Ketentuan denda 100 juta itu resmi dicabut. Pemerintah beralasan langkah ini diambil supaya proses seleksi tetap terbuka dan gak menghalangi talenta terbaik buat ikut bergabung. Peserta yang sempat mundur karena keberatan pun dibuka kesempatan untuk daftar ulang. Tapi meskipun soal denda yang sudah selesai, satu isu besar lainnya tetap jadi sorotan, yaitu soal pelatihan dasar kemiliterannya sendiri. Ini yang sampai sekarang masih jadi perdebatan panjang. Dari sisi pemerintah, alasan kenapa pelatihan ini diwajibkan sebenarnya cukup masuk akal kalau terdengar sekilas. Pihak Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa latihan dasar kemiliteran ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan peserta sebagai tentara atau prajurit. Tujuannya lebih ke arah membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama tim, sampai kemampuan bekerja di bawah tekanan. Pejabat Kementerian Pertahanan menyebut calon manajer koperasi ini nantinya akan mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Jadi mental yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi dianggap penting untuk dibekali sejak awal. Pelatihan ini sendiri berlangsung sekitar 1 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan dengan pelatihan dasar militer komponen cadangan yang biasanya berjalan sampai 3 bulan penuh. Pemerintah juga menegaskan bahwa program ini sifatnya membangun semangat bela negara dan etos kerja,
bukan latihan tempur. Setelah pelatihan dasar ini selesai, peserta akan lanjut ke pelatihan manajerial yang memang lebih fokus ke kompetensi bisnis dan pengelolaan koperasi. Jadi, kalau dari sisi kacamata pemerintah, ini murni soal pembentukan karakter, bukan soal menjadikan manajer koperasi sebagai bagian dari militer. Tapi ya, namanya kebijakan, nggak semua orang sepakat. Kritik paling umum yang muncul adalah soal relevansi. Banyak yang bertanya, kenapa harus latihan militer kalau yang dibutuhkan justru kemampuan mengelola bisnis? Coba pikir, tugas utama manajer koperasi itu apa sih? Mengatur pembukuan, memasarkan produk, mengelola arus kas, memahami digitalisasi usaha, sampai membina UMKM di desa. Semua itu kemampuan yang jauh lebih dekat ke dunia bisnis dan manajemen, bukan ke baris berbaris atau latihan fisik ala militer. Selain soal relevansi, ada juga kekhawatiran yang jauh lebih besar, yaitu soal makin meluasnya peran militer di ranah sipil. Beberapa pengamat menilai keterlibatan TNI dalam urusan koperasi desa ini berpotensi jadi bentuk remiliterisasi ruang sipil. Padahal fungsi utama TNI seharusnya di bidang pertahanan negara, bukan tata kelola ekonomi desa. Kritik ini semakin kuat setelah muncul kabar duka. Sebanyak 5 peserta calon manajer koperasi dilaporkan meninggal dunia saat menjalani latihan dasar kemiliteran ini. Kejadian ini membuat sejumlah anggota DPR mendesak Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi bahkan menghentikan sementara pelaksanaan latihan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pelatihan manajemen koperasi tetap penting dan harus jalan. Tapi metode pelatihan fisik yang beresiko terhadap nyawa peserta perlu ditinjau ulang. Belum lagi pertanyaan soal efektivitas anggaran. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah dana yang dipakai untuk menyelenggarakan pelatihan kemiliteran ini sudah dialokasikan secara tepat, atau justru lebih baik dipakai untuk pelatihan bisnis yang jauh lebih relevan dengan kebutuhan koperasi. Nah, kalau kita coba lihat dari dua sisi, sebenarnya masing-masing punya alasan yang masuk akal. Di satu sisi, ada masyarakat yang justru mendukung kebijakan ini. Sebagian orang menganggap generasi muda sekarang memang membutuhkan pembinaan disiplin dan mental yang kuat sebelum terjun ke dunia kerja yang penuh dengan tekanan. Apalagi mengelola koperasi itu bukan pekerjaan ringan karena menyangkut uang dan kepercayaan banyak orang. Jadi menurut kelompok ini, latihan dasar seperti ini bisa jadi semacam fondasi awal supaya peserta lebih siap secara mental sebelum benar-benar terjun ke tugas yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, kelompok yang menolak punya argumen yang gak kalah kuat. Mereka melihat bahwa kompetensi inti seorang manajer koperasi itu ada di bidang bisnis, bukan di bidang kemampuan fisik militer. Ditambah lagi dengan adanya korban jiwa selama pelatihan berlangsung, banyak pihak menilai metode ini terlalu beresiko dan kurang profesional dibanding manfaat yang ingin dicapai. Jadi, balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apakah pelatihan dasar kemiliteran ini benar-benar bisa melahirkan manajer koperasi yang lebih disiplin? Atau justru ini contoh kebijakan yang kurang tepat sasaran? Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah kemampuan bisnis, bukan kemampuan baris berbaris. Pemerintah punya alasan sendiri, masyarakat dan akademisi juga punya kekhawatiran yang nggak bisa dianggap remeh. Dan sejauh ini belum ada jawaban yang benar-benar final soal mana pendekatan yang paling tepat untuk membangun SDM koperasi desa ke depannya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah pelatihan dasar kemiliteran memang bisa melahirkan manajer koperasi yang jauh lebih baik? Atau justru ada pendekatan lain yang lebih sesuai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya.